Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi. Oke, kali ini kita nggak bahas apapun, tapi kita kali ini atau saya kali ini akan menunjukkan hasilnya di saat ini, dimana baik pemangkasan berat ya, pemangkasan standar, pemangkasan ringan ya, pencucian itu sudah saya lakukan dan ada di video-video saya yang sebelumnya. Jadi untuk sahabat tani yang belum tahu, silahkan simak ya. Oke, kali ini saya akan tunjukkan bukti-bukti nyata pada sahabat tani ya. Mulai dari Ateng Super, kopi Ateng Janda, kopi Tim Tim, dan kopi Borbor. Oke, karena saya yakin sahabat tani hanya ingin pastinya menunggu hasilnya dan bukan sekedar praktek doang, tapi hasilnya nggak tahu entah gimana. Jadi di sini saya buktikan pada sahabat tani terbaru ya di tahun 2025 ini, di bulan ini. Oke, kalau begitu. Oke, baik sahabat tani, di belakang kita ya, di belakang saya coba perhatikan ini. Ini kopi Borbor, masih berusia sekitar 5 tahunan sahabat tani. Nah, jadi ini perkembangannya nih. Coba lihat ya, luar biasa sahabat tani. Bunga pol. Nah, ini akibat saya terlalu senang jadinya seperti ini sahabat tani. Tuh. Luar biasa sahabat tani. Nah, usaha yang benar pasti hasilnya benar ya. Nah, ini salah satu bukti untuk sahabat tani nih. Nah, pencucian ya yang saya lakukan beberapa bulan lalu dan inilah hasilnya. Tuh. Kita muter ya. Tuh. Kita muter sahabat. Wow, luar biasa sahabat. Tuh. Oke. Kita akan berlanjut ke kopi yang tua ya, yang usianya di atas ini, oke? Oke, luar biasa. Tuh, berbunga pol ya. Kalau berbunga pol sudah pasti buahnya pol. Alhamdulillah ya. Wis, luar biasa sahabat. Tuh, kopi Tim Tim berusia tua ini sahabat tani. Oke, kita akan lari lagi nanti ke kopi apa ya, Ateng Super ya. Oke, baik sahabat tani, ini di hadapan sahabat tani kopi Ateng Super sudah berusia 18 tahun. Tua sekali ya sahabat tani ya. Ini. Jadi kalau kita pruning, kita tahu tekniknya pasti akan seperti ini sahabat tani, berbuah dan terus berbuah ya. Oke, kita muter tuh biar jelas. Nah, luar biasa sahabat tani. Tuh. Ya, ini nampak ya bekas pemangkasan yang saya lakukan sahabat tani. Oke, untuk sahabat tani yang kepingin bisa seperti ini, silahkan ikuti video-video saya ya. Dan tentunya saya akan terus berbagi tentang seputar kopi Arabica sahabat tani. Ya, tujuannya satu ya, ingin sahabat tani maju. Ya, sama-sama kita maju. Dan terlebih sekarang kopi Arabica semakin stabil sahabat tani. Ya. Tidak seperti Robusta yang saat ini lagi mengalami penurunan drastis, luar biasa penurunannya ya. Tapi kalau kopi Arabica stabil sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, ini kopi Ateng Super yang udah berusia 9 tahunan. Tapi masih bisa kita buat produksi yang banyak ya sahabat tani. Seperti ini. Nah, sampai ke bawah sahabat tani. Sudah masuk pembungaan kedua ini sahabat tani. Jadi ini hanya menggunakan pupuk urea dan Posca sahabat tani. Dan yang baru-baru ini kita sudah melakukan pemupukan Posca saja, tidak kita berikan urea.
Tapi ya nampak seperti ini, alhamdulillah sahabat tani ya. Tetap tumbuh dengan baik meskipun urea tidak kita beri. Walaupun kita tahu di pupuk Posca itu ada kandungan nitrogen juga, tapi tidak besar ya sahabat tani ya. Ini di hadapan sahabat tani, ini kopi ateng janda. Seperti ini hasilnya sahabat tani, dan saya belum melakukan pencucian karena masih berbunga. Oke. Nah, kita berkeliling, kita lihat. Ini kopi ateng janda juga sudah termasuk tua ini sahabat tani. Tuh, terlihat ya. Sangat tua. Tetapi di sini sahabat tani jangan lihat tua mudanya, tapi lihat bagaimana produksinya sahabat tani. Ya. Karena tanaman kopi tanpa pemangkasan nggak akan bisa berproduksi banyak sahabat tani ya. Nah, ateng janda sahabat. Tuh masih terlihat ya bekas pemangkasan ya. Yang saya lakukan, pokoknya cara saya itu tidak beda dengan cara yang saya bagikan di video ya selama ini pada sahabat tani. Seperti inilah hasilnya, alhamdulillah. Semangat pol kita. Berbuah pol sahabat tani. Kalau ini sahabat tani ini masih berusia sekitar 4 tahunan. Nah, untuk ateng janda biasanya bunga terakhirnya akan muncul di bawah sahabat tani. Dan juga kalau di atas tuh di bagian ujung seperti ini ya. Sembunyi ya buahnya. Nih. Nah, jadi karena perubahan iklim sahabat tani ya, jadi agak aneh ya. Yang berbunga terus tuh. Yang berbuah jadi terus sahabat tani. Ini dari pembungaan pertama, ini udah jadi buah pertama. Nanti akan lebih dulu ini panen sahabat tani. Nah, pokoknya luar biasa sahabat tani. Pasti setiap kita menjadi petani kopi mengharapkan hasil seperti ini banyak ya. Tuh. Hanya dengan menggunakan 2 pupuk saja, urea dan Posca saja di sahabat tani. Bayangkan ya, kalau saya seandainya mau memakai pupuk lain yang serba lebih mahal, mungkin luar biasanya lebih daripada ini hasilnya ya sahabat tani. Itu tadi sahabat tani, pedomannya adalah pemangkasan. Kita harus bisa ya. Oke, baik sahabat tani, nggak usah jauh ya. Ini tadi di sini kita beralih kemari tuh. Berhasil juga sahabat tani, luar biasa ya. Oke, kita muter ya. Nah, ini di kebun saya di lahan miring nih sahabat tani. Nah, seperti ini hasilnya setelah saya berikan Posca dan sulfur di beberapa hari lalu ya sahabat tani. Langsung keluar semuanya, pol sehat sekali ya tuh. Nah, ini kopi ateng super berusia tua juga sahabat tani, ini 18 tahun sahabat tani, terlihat ya batangnya tuh. Tuh sudah keriput, sudah jelek ya. Bahkan pembentukan cabangnya pun seperti ini. Jadi kopi ateng super kalau udah tua bakal seperti ini nanti. Ujung-ujungnya bakal tinggal 3 cabang atau 2 cabang sahabat tani. Jadi sahabat tani jangan coba-coba bandingkan dengan kopi muda sahabat tani ya. Nah, bagi saya kopi muda itu berbuah banyak biasa bagi saya tuh ya. Saya nggak heran. Nah, bagi saya yang heran itu bagaimana caranya kita pertahankan usia tanaman kita dan juga produksi tanaman kita, itu baru saya betul-betul heran. Tapi untuk kopi muda yang masih 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun itu saya nggak heran kalau buahnya masih banyak.
Karena banyak petani kopi kita ini mulai depresi, stres di saat kopinya masuk ke umur tua. Seperti misalnya di atas 6 tahun ya. 6 tahun ke atas itu pada stres orang-orang tuh. Petani-petani ya, sahabat tani. Ini terlalu semangat jadinya ngomong pun saya gugup, sahabat tani. Luar biasa. Oke, baik sahabat tani, yang tidak kalah penting ini kopi paling super tua. Ini tengok ya. Sudah bentuknya sudah tidak teratur entah bagaimana, tetapi bisa saya buktikan berhasil juga sahabat tani. Tuh, berbunga ya. Nah, jadi kalau untuk belajar ini sama-sama kita belajar, jangan ragu-ragu sahabat tani. Kalau ragu mending tidak usah belajar saja ya, pelajari saja sendiri. Tapi saya sini berbagi pada sahabat tani dengan ilmu jujur, dengan seadanya, dengan pemangkasan yang nyata ya. Akhirnya saya bagikan seperti yang nyata juga, seperti ini sahabat tani. Nah, luar biasa, ini kopi sangat-sangat tua, luar biasa udah tuanya sahabat tani. Jarang sekali ada petani yang mampu mempertahankan produksi di saat kopinya berusia seperti ini, 38 tahun sahabat tani. Ya, separuh dari umur kita ini 38 tahun ya. Luar biasa. Oke, kita akan buktikan lagi. Oke, kopi borbor sahabat tani. Kopi borbor ini dia. Oke. Nah, ya, yang berbunga-bunga terus, yang buahnya besar membesar terus sahabat tani seperti ini. Ini waktu itu sempat patah, dipatahkan monyet nih sahabat tani tuh. Ya, patah, dipatahkan monyet. Jadi saya pelihara cabang cadangan ya di sini tuh ya. Ternyata berhasil juga sahabat tani. Nah, ini tadi sahabat tani semuanya bukan karena kita sok pinter, tetapi tahu triknya ya, pemangkasannya kita tahu. Jadi kalau nggak tahu bisa bahaya sahabat tani. Ini lagi kopi borbor ya. Ini pun sudah sangat tua terlihat tuh. Nah, ya, jadi kopi tua setua apapun, berapapun usianya di tempat sahabat tani, 40 tahun itu udah maksimal. Ya, 40 tahun masih bisa itu kita produksikan tanam buah kopi kita ini di pohon kopi yang tua ini sahabat tani. Nah, jadi semuanya itu butuh ilmu, bukan semuanya karena pupuknya mahal, harus murah, harus apa gitu ya. Nggak harus pupuk itu mahal. Pupuk murah pun kalau sahabat tani tahu triknya, pemangkasannya, sudah pasti hasilnya bakal seperti ini. Ya, ini hanya dengan menggunakan urea dan poska sahabat tani. Nah, urea dan poska sahabat tani. Nanti untuk perkembangan selanjutnya kan saya bagikan terus pada sahabat tani. Saya bagi nilai aja sendiri. Kalau anda masih ragu, tak percaya, sudah itu udah kembali pada anda lagi ya. Allahu alam ya kan. Oke, kita lari lagi ke tanaman kopi tim sahabat tani. Ini berusia masih 5 tahun. Kemarin itu juga dipatahkan monyet cabangnya sahabat tani, sehingga bentuknya seperti inilah gitu ya. Bentuknya jadinya seperti ini. Jadi saya lakukan pemangkasan dengan sebagaimana permintaan tanaman kopinya, maka hasilnya akan seperti ini ya, seperti ini hasilnya. Luar biasa ya sahabat tani. Oke, baik sahabat tani, ini kopi Ateng Super yang juga sudah berusia tua. Ini sekitar 12-an tahun sahabat tani ya. Ini kemarin itu kita lakukan pemangkasan berat sahabat tani, tapi lihatlah hasilnya saat ini. Alhamdulillah ya, sempurna sahabat tani. Jarang orang mampu bisa bikin kopinya usia 11 tahun berbuah banyak gitu ya. Nah, alhamdulillah saya mampu ya sahabat tani, bukan sombong ya, tapi ini fakta, inilah buktinya. Saya bagikan aja tuh. Nah, terlihat ya kalau sudah diberikan unsur sulfur, buahnya sangat bagus seperti ini, hijau mengkilat luar biasa. Oke. Wis, mantap. Oke, baik sahabat tani, semua sudah saya tunjukkan berbagai varietas, ada Ateng Super, Ateng Janda, kopi tim dan Bourbon. Semuanya itu hasil dari pemangkasan tangan saya sendiri ya. Jadi sekarang saya buktikan ya, saya reviewkan kepada sahabat-sahabat tani semuanya, beginilah hasilnya.
dan silahkan menilai dan bagaimana pendapat Anda. Ya, yang jelas saya sudah bagikan dari kopi yang berusia muda, berusia sedang, bahkan berusia paling tua sudah saya bagikan pada sahabat tani. Nah, jadi kuncinya, konsepnya sahabat tani, sekali lagi saya ulangi ya. Bagaimana caranya Anda harus pintar memangkas kopi, itu saja. Anda jangan nggak perlu memikirkan pupuk apa yang paling bagus untuk kopi. Itu kalau saya lihat nggak penting sahabat tani. Yang paling penting sekarang pemangkasannya nomor satu. Yang kedua itu pemupukannya, itu terserah mau pupuk mahal, pupuk murah. Yang penting kalau pemangkasannya benar, pasti hasilnya bisa benar. Itu saja konsepnya dan intinya ya sahabat tani ya. Oke, untuk sahabat tani dimanapun Anda berada, semoga ini menjadi motivasi, inspirasi, dan semangat baru untuk Anda di sana, se-Indonesia atau semancanegara yang sering kunjungi channel ini. Saya doakan Anda juga akan nyusul. Saya doakan Anda lambat laun, cepat atau lambat, Anda pasti bisa sahabat tani. Selama Anda mau belajar pasti bisa. Tapi kalau Anda tidak mau belajar dan Anda mengandalkan keegoisan Anda, nah ya udah, itu saya dah nggak tahu mau bicara apa. Ya sahabat tani ya. Yang saya bagi ini seadanya. Tidak ada guru di sini, tidak ada murid. Saya bagikan seadanya. Saya bagikan apa yang saya tahu seadanya. Ilmu yang saya tahu seadanya, semua saya bagikan pada sahabat tani, tanpa pelit-pelit, tanpa tanggung-tanggung saya bagikan. Makanya di video saya ini semuanya tentang kopi, seluruhnya tentang kopi ya sahabat tani ya. Review-review semuanya saya bahas di channel saya. Oke, kalau begitu sahabat tani ya, nggak ada lain yang mau saya bahas. Palingnya saya sudahi aja lah dulu ya. Menantikan terus video-video selanjutnya. Banyak masih ilmu yang akan saya bagikan pada sahabat tani. Tujuannya satu, visi misinya supaya sahabat tani sukses ya. Oke, kalau begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.